Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fabian Joshua Maturmanurung dengan NIM 210306051 dari kelas PTNC. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis yang terjadi pada telur. Nah, pembahasan yang akan saya lakukan meliputi yang pertama itu sintesis yolk, kedua sintesis albumin, dan yang ketiga sintesis kerabang. Yang pertama merupakan sintesis yolk. Nah, yolk itu tersusun kurang lebih dari 50% air dan 50% lainnya adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Nah, lipid yang terdapat dalam yolk berbentuk lipoprotein. Padatan yolk mengandung fosfor protein yang juga disebut fosfitin, lipoprotein, lipofetilin, atau high density lipoprotein atau HDL, atau kolesterol baik. Nah, karbohidrat yang terdapat pada yolk adalah polisakarida dalam bentuk manus glukosamin. Nah, pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk atau disebut dengan vitellogenesis berlangsung di dalam hati, di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Nah, pembentukan sel telur atau ovum pada ovarium yang tetap berlangsung selama satu periode bertelur. Nah, proses pembentukan ovum itu dipengaruhi kerja hormon gonadotropin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisa anterior atau adenohipofisa yang berpusat pada hipotalamus. Kemudian ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang diproduksi oleh kelenjar adenohipofisa. Hormon ini berperan dalam merangsang pembentukan ovum masak folikel. Nah, di sini folikel yang sedang dalam perkembangan ini akan mengeluarkan estrogen. Ini estrogen. Nah, estrogen ini merupakan senyawa steroid yang dihasilkan oleh TK layer dan granulosa layer. Nah, yang berfungsi untuk pembentukan yolk, albumin, dan cangkang telur. Nah, senyawa steroid ini dihasilkan oleh TK layer dan granulosa layer. Saya merupakan ada gambar granulosa layer. Nah, ini merupakan sel granulosa. Nah, di sini dapat kita lihat dari kolesterol ini menuju ke progenolin. Nah, kemudian diubah menjadi progesteron, kemudian diubah menjadi androstenedion, kemudian diubah menjadi testosteron. Nah, ini tuh dapat terjadi sebaliknya. Nah, kemudian yang ini merupakan sel TK. Nah, di sel TK ini androstenedion ini diubah menjadi testosteron, begitu sebaliknya. Kemudian testosteron ini dapat diubah menjadi 17 beta estradiol dan diubah menjadi estron, begitu juga sebaliknya. Nah, yang kedua merupakan sintesis albumin. Selanjutnya saya akan menjelaskan biosintesis albumin yang terdapat dalam telur dengan skema sebagai berikut. Protein albumin terdiri dari ovalbumin 54%, ovotransferin atau konalbumin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosim 3,5%, ovomucin 1,5 sampai 3,0%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu seperti avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobulin itu 0,5%, ovoinhibitor itu 0,1 sampai 1,5%, ovoglycoprotein 0,5 sampai 1%, dan papain inhibitor itu 0,1%. Nah, hormon steroid ini memiliki peran yang sangat penting dalam sintesa protein pada ovidum. Nah, albumin diekskresikan itu di magnum yang merupakan bagian dari ovidum. Nah, kemudian ini merupakan pertama itu estrogen larut melalui lipida melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen, kompleks estrogen, dan reseptornya membentuk menjadi 5S yang kotak ini. Bentuk ini adalah pembawa pesan kedua yang masuki nukleus sel. Kemudian berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tertentu diubah menjadi
mRNA atau messenger RNA. Nah, mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk disistilasi menjadi protein yang spesifik seperti albumin atau gualbumin dan protein kas telur yang lainnya. Nih. Nah, itu merupakan sintesis dari albumin, kemudian sintesis kerabang telur. Sekarang saya akan membahas sintesis kerabang telur dengan skema sebagai berikut. Sebelumnya, beberapa peneliti melaporkan bahwa hormon steroid dan prolaktin terlibat dalam pembentukan kerabang telur melalui proses yang kompleks, ditandai dengan peningkatan secara periodik hanya ketika dalam fase bertelur dan meningkatnya kalsium plasma, total kalsium plasma. Nah, kalsium binding protein atau CABP telah diidentifikasi dari kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transport kalsium. Sintesis CABP dilakukan oleh kelenjar kerabang, dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid. Hormon steroid itu adalah estrogen dan progesteron. Nah, pada plasma darah terdapat Ca++ atau kalsium yang akan ditransfer ke mukosa sel dan kelenjar kerabang melalui CABP. Hasil ikatan yang terbentuk antara karbon dioksida plus air atau H2O pada mukosa sel yaitu HCO3 ini. Ca++ mengikat HCO3 ini menghasilkan CaCO3 yang merupakan zat kapur yang terdapat pada cangkang telur. Nah, demikianlah video tentang biosintesis pada telur yang terjadi pada telur. Apabila saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.